hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan keadaan sejahtera. Hidup manusia di dunia itu tidaklah mudah. Kadang kita bisa ada di dalam posisi baik, posisi sehat, posisi senang, posisi diberkati. Tapi kadang juga bisa ada dalam kondisi sebaliknya. Sama seperti roda yang berputar, itulah kehidupan manusia. Dan hari ini, apa yang terjadi di sekitar kita sungguh membawa satu cerita di dalam kehidupan Anda dan saya mengenai pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa kehidupan kita tidaklah mudah hari ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Namun sebagai anak Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi semua keadaan ini dengan cara Tuhan. Sebagai anak Allah, kita harus terus semangat dan berjalan sampai firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa di dalam firman-Nya Tuhan menjanjikan banyak hal. Tuhan menjanjikan damai, sejahtera, sukacita kepada orang-orang yang sungguh hidup, berharap, berserah, dan percaya kepada Dia. Saya mengajak Anda melihat bagaimana caranya supaya kita bisa terus semangat, terus happy, terus terus antusias atau tidak putus asa di dalam menghadapi kesulitan hidup yang hari ini kita hadapi bersama. Caranya hanya satu, yaitu hiduplah di dalam roh. Roh siapa? Yaitu roh Tuhan. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari raya Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa tercurahnya Roh Kudus atas kehidupan para rasul. Dan peristiwa itu tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini terus berlaku di dalam kehidupan mereka yang sungguh mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ketika kita dibaptis, Anda dan saya dibaptis menjadi anggota gereja, Anda dan saya sudah menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan Anda dan saya untuk terus beriman kepada Allah dan berjalan bersama dengan Dia. Saya mengajak Anda untuk sedikit melihat bagaimana kehidupan Santo Petrus, Rasul Yesus yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya berubah. Petrus yang menyangkal Yesus sebelum ayam jantan berkokok 3 kali. Dalam peristiwa ketika Yesus mau ditangkap oleh serdadu Romawi dan diadili oleh Pilatus dan menjalani jalan salib sampai wafat di Kalvari, Petrus menyangkal Yesus. Ya, dia tidak mengenal Yesus sebelum ayam jantan berkokok 3 kali. Dan itulah yang terjadi. Dan kemanakah Petrus? Dia hilang. Sampai pada akhirnya peristiwa Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus mengubahkan kehidupan Petrus. Ya, melalui peristiwa Pentakosta, ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, hari itu Petrus berdiri memberikan kesaksian mengenai Yesus. Dan lewat kesaksian Petrus, 3.000 orang bertobat, membentuk jemaat yang pertama di Yerusalem, dan itulah gereja. Inilah yang terjadi ketika Roh Allah hadir. Roh Allah mengubahkan, Roh Allah memberikan kekuatan, dan Roh Allah yang menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah peranan Roh Kudus. Di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes 14, Yesus juga katakan bahwa Ia akan minta kepada Bapanya untuk memberikan seorang penolong kepada kita. Ini janji Yesus yang Dia berikan kepada kita. Kita lihat bahwa peranan Roh Kudus adalah sebagai penolong, sebagai penghibur yang akan membantu Anda dan saya untuk hidup di dalam kebenaran dan untuk hidup memiliki iman kepada Kristus. Itu kuncinya. Kuncinya bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan kesulitan hari ini dengan berbagai macam hal untuk terus berpegang kepada firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saya mau sedikit sharing. Keluarga saya pernah mengalami masa-masa paling sulit. Kami bangkrut total dalam waktu 1 hari karena
peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, kerusuhan. Kami tidak punya apa-apa sama sekali, rumah kami dibakar, toko kami dibakar, semuanya. Hari itu stres berat ya, karena udah nggak punya apa-apa. Saya sendiri masih menyelesaikan skripsi saat itu pada semester akhir di bangku kuliah. Namun apa yang terjadi? Roh Kudus hadir mengingatkan kami. Roh Kudus hadir meneguhkan iman kami untuk percaya kepada Allah. Saya bersyukur sekali hari itu saya sudah menjadi anak Allah lewat pembaptisan. Sehingga hari demi hari saya terus berdoa kepada Bapa di surga. Saya minta Tuhan tolong jangan pernah biarkan iman kami lenyap bersama dengan harta kami. Puji Tuhan, saya punya juga teman-teman komunitas yang sangat mensupport di dalam berbagai hal. Mereka berdoa, mereka memberikan semangat, dan mereka mendorong kami hari demi hari untuk terus ingat akan cinta Tuhan. Dan apa yang terjadi, singkat cerita, keadaan kami dipulihkan. Dan hari ini saya bisa memberikan kesaksian bagi Anda dalam hal yang paling sulit yang Anda alami hari ini. Ingat, Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kehidupanmu. Kita bisa menjadi kuat kalau kita terus melekat kepada Yesus dan ingat akan peranan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Apa yang terjadi? Hari itu saya dikasih firman oleh teman saya, yaitu Yesaya 41 ayat 13. Dia mengatakan, "Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang akan menolong engkau." Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, hari demi hari saya lalui bersama dengan keluarga. Kami terus berdoa, kami terus bertahan, dan kami yakin dengan iman kami akan kuasa Tuhan. Sampai akhirnya firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan katakan, "Aku tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak, sebab tangan kananku akan menopangmu." Itu yang saya alami bersama dengan keluargaku. Apa yang terjadi dalam peristiwa yang paling buruk sekalipun, kami tidak pernah jatuh tergeletak. Tuhan pelihara dengan caranya. Kami tidak menjadi orang kaya hari ini, tapi kami tidak pernah hidup berkekurangan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan sungguh digenapi dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya yakin dan percaya, apapun masalah, kesulitan hidup yang Anda hadapi hari ini, ketika Anda percaya kepada Allah, Anda berpegang sungguh kepada firman-Nya, menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Allah yang ada di dalammu, yang akan membantu engkau untuk hidup di dalam kebenaran dan memiliki iman kepada Allah, suatu hari nanti semua Anda akan memberikan kesaksian bagaimana firman Tuhan itu sungguh digenapi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Iman tidak hanya berbicara mengenai bahwa Tuhan itu sanggup, tapi iman berbicara mengenai Tuhan itu akan apa? Melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang sungguh percaya, berharap, dan berserah kepadanya. Do your best and God will do the rest. Terus semangat Bapak dan Ibu, terus maju di dalam Tuhan, dan terus memberikan kesaksian bahwa Allah sungguh mencintai Anda dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rencanamu dan karyamu, ku
menyelamatkan hidupku.